Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Harapan saya semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Yang Kuasa. Kali ini saya akan mengobrol seputar kematian, misteri kematian seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sudah sepekan kita dikejutkan dengan berita kematian misterius diplomat muda ini. Tapi sampai saat ini belum ada fakta yang terkuat dari kejadian. Apakah ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Jadi untuk itu saya ingin memberikan beberapa cuplikan dari video-video analisa para ahli. Dan salah satu analisa yang menyita perhatian saya itu dari Bapak Abimanyu, seorang ahli digital forensik. Beliau begitu teliti dan begitu emosional dalam memberikan pendapatnya di beberapa rekaman CCTV di Indekos tempat ADP tinggal. Jadi kita lihat saja cuplikan-cuplikan berikut ini. Umum yang kita lihat adalah ini unnatural suicide gitu ya. Ini pembunuhan yang aneh banget kalau kita mau bilang ini sebuah bunuh diri. Karena seperti yang saya sampaikan tadi dalam cuplikan bahwa ketika seseorang melilitkan diri dengan melilitkan lakban pada dirinya sendiri, ada kondisi-kondisi di akhir hayatnya dia akan kehilangan oksigen. Di mana ketika kehilangan oksigen, secara natural dia akan mencari oksigen itu sedemikian rupa, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan asimetris yang membuat kondisi korban ini menjadi tidak serapi itu. Tapi ketika ini rapi menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Lalu apakah ini sudah diperiksa bahwa dalam tubuh korban itu ditemukan bahan-bahan kimia, di mana bahan kimia itu mungkin digunakan oleh korban untuk melemahkan. Tapi walaupun demikian, ketika lemah pun dia akan mencari oksigen lagi. Jadi kuncinya adalah ketika dia mencari oksigen, bagaimana ini akan terjadi penemuan yang rapih banget. Ya, kalau dugaan-dugaan tentang perilaku tertentu gitu ya, fetish tertentu atau autoerotic asphyxiation, sebenarnya gini, ini menjadi kompleks karena sebenarnya kita nggak bisa menutup mata juga terhadap faktor psikososial tadi, Mbak, gitu ya, bahwa pekerjaannya dia apa, dan itu menjadi penting. Nah, kalau saya mau berbicara mengenai seksologinya sendiri, pertama, autoerotic asphyxiation itu adalah perilaku seks menyimpang di dalam DSM atau Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Tapi kita tidak mengarahkan ke yang bersangkutan. Kita mengarahkan ke yang bersangkutan. Jadi gini, saya justru curiga ini bukanlah sebuah bentuk bunuh diri. Karena kalau autoerotic asphyxiation itu, kalau misalnya ini adalah mereka dengan autoerotic asphyxiation yang gagal. Misalnya ya gagal. Itu juga nggak masuk akal. Kenapa? Karena selain tadi ada cairan tubuh yang harus ditemukan, ya lubrikan, dan mereka biasanya senang menyaksikan misalnya ada beberapa tema-tema pornografi yang berhubungan dengan asphyxiation. Terus begitu kalaupun tidak ditemukan luka misalnya abusive dan sebagainya, harusnya kalau memang dia benar-benar asphyxiation, dia memiliki luka-luka lama yang udah mau nyerempet-nyerempet ke kejadian. Pertama mungkin saya tambahkan, almarhum itu pernah bertugas sebagai lokal staff di KBRI Myanmar. Saya kebetulan mantan duta besar di sana dulu. Kemudian dari perspektif sebagai mantan penyidik dengan tidak bermaksud untuk mempengaruhi proses penyidikan yang sekarang sedang berlangsung, kuncinya memang 3, Mas. Yang pertama adalah otopsi, ya. Yang kedua adalah CCTV, yang ketiga adalah
penelusuran dari digital forensik penggunaan HP ataupun laptop yang bersangkutan. Sekarang dari forensik, saya sependapat dengan Mbak Zola bahwa kalau orang bunuh diri, pengalaman saya itu pasti ada yang keluar, apakah mungkin sperma, ataukah mungkin fesis, ataukah mungkin air seni ya. Itu kalau orang dalam keadaan sekarat. Kalau tidak ada keluar sama sekali. Nah, sekarang permasalahannya, kalau betul ini sudah dilakukan otopsi yang benar, maka dari pemeriksaan torak saja bisa diketahui apakah korban itu sudah meninggal sebelum dilakban, ataukah korban itu belum meninggal kemudian dilakban. Nah, tanda-tanda ini tentunya dokter forensik akan harus memperhatikan masalah ini. Kemudian yang kedua, dari CCTV itu saya sebagai mantan penyidik melihat ada kejanggalan dengan adanya blind spot. Masih yang kita bahas sekarang ini adalah ya mengenai suatu kejadian yang merupakan tanda tanya. Polisi tugasnya di sini adalah melakukan penyidikan, artinya membuat terangnya perkara untuk menemukan tersangka nanti. Nah, dalam membuat terangnya perkara itu, polisi berkewajiban untuk menjawab 7 pertanyaan paling tidak, 7K. Apakah yang terjadi? Siapakah? Di mana? Bila mana? Mengapa? Dan bagaimana? Paling sedikit itu. Nah, sekarang kita ini susahnya apa? Kita mengira-ira itu ya, alat buktinya tidak jelas, tidak lengkap apa yang ada. Untuk pertanyaan tadi itu ya, apa? Ini ada banyak kemungkinan. Apakah orang ini meninggal karena bunuh diri, karena kecelakaan diri, atau karena kecelakaan oleh orang lain sehingga dia meninggal, atau karena terbunuh, atau karena dibunuh direncanakan, atau dibunuh berencana bersama-sama. Ada 6 kemungkinan yang harus kita jawab itu. Nah, kemudian di mana? Apa nomor 2 pelaku? Siapa dulu? Kita akan bertanya, ini siapa korbannya udah jelas. Tapi siapa pelakunya kita masih blank. Siapa saksi-saksinya sudah ada. Masih banyak lagi yang kita kejar untuk siapanya doang itu ya. Dari sudut situ, ini gelap ya, mati. Pada saat orang lewat nyala. Pada saat orangnya lewat nyala, kemudian sekarang di sini mati. Berarti apa? Si lampunya di situ pakai sensor gerak. Oke? Sensor gerak itu ada 2, modelnya bisa pakai yang listrik, elektrikal, atau bisa pakai tenaga matahari. Rata-rata sekarang kayak gitu. Tapi kalau yang tenaga matahari biasanya terang banget. Ini redup banget. Kalau ini yang rada terang di sini kayaknya pakai tenaga listrik, tetapi ada sensor infrarednya. Dan tadi pada saat si korban masih waktu buang sampah, dia keluar ke depan, itu lampunya reaktif nyala, kemudian mati lagi, ya. Begitu pula pada saat orang itu ada yang jalan ke depan, ada yang yang telanjang dada itu, ya, yang petugas kos, ya, gitu. Dia ke depan juga lampunya nyala mengikuti pergerakan dia. Itu sampai jam 00. Tapi yang jam setelah itu yang ada bapak-bapak lewat, pegang sapu, ngintip-ngintip lewat situ. Dia lewat sampai ke jendela di situ. Di mana? Saat si korban di pintu tersebut lampu nyala, saat si petugas kos lewat di pintu tersebut, pintunya pintu ini, itu lampu nyala. Pada saat si orang yang pegang sapu, lampunya nggak nyala. Emangnya dia hantu? Kok bisa dianya itu bisa kalau lewat situ lampu nggak nyala, sedangkan kalau umpamanya publik, ya tadi udah ada 2 orang, lampunya bisa nyala. Padahal bajunya itu tidak yang modelnya, jadi bajunya tuh cukup kontras dengan lingkungannya. Ya harusnya ada di rekaman di sini, ada nggak gitu loh? Itu ada Pak. Ini Pak, yang sebelah kanan yang ketika almarhum Pak. Nah ini dia nyala ya, ada bereaksi di sini. Iya. Lampunya sensor. Lampunya lagi mati lagi, yang belah sana kan setelah orangnya lewat. Nah ini saya petugas di situ, dia lewat, treng, lampunya nyala. Oke? Sampai situ mati lagi di situ. Nah, tapi nanti saat si orang pegang sapu, mana yang Pak sapu? Ada orang pegang sapu yang malam-malam lagi, yang ngintip-ngintip ke dalam ruangan tersebut. Pada saat dia lewat suatu titik di mana sensor tersebut pasti akan mendeteksi pergerakan tersebut dan akan nyala. Tetapi dianya bisa lolos dan lampunya tidak nyala.
Pertanyaannya belum tentu saya mengarahkan bahwa ini orang aneh nih. Apakah berarti lampunya dimatikan sumber listriknya sehingga kalau saat dia seliweran kemudian lampunya tidak nyala pada saat dia seliweran. Nah nih. Dia sampai pintu sini. Hello, lampu tetap mati. Mas, kesana lagi mas. Ayo mas, kesana lagi mas. Lewat pintu mas. Bukankah lebih masuk akal saya Ya klarifikasi kan? bentar. Nih lihat, lewat mas. Mati terus lampunya. Asik. Dia seliweran, lampu mati. Jelas ya. Nah, nggak ada yang menganalisa sini. Polisi, halo. Ini polisi ngelihat sekarang bagaimana pergerakan ini. Tanda tanya nggak ini? Terkecuali bahwa lampu tersebut adalah bertenaga matahari, di mana saat sudah malam hari dia sudah tidak ada lagi daya baterainya sehingga yang seliweran kemudian udah mati lampunya. Tetapi kalau itu yang terjadi, biasanya yang lampu tenaga matahari itu dia ada moda standby-nya di mana dia hanya nyala redup, kemudian nanti pada orang lewat baru nyala terang, tidak mati nyala kayak gini. Nah itu perlu klarifikasi, ya polisi lah lakukan ngecek. Saya udah bagus loh nganalisa, ngebantuin polisi, lihat sini, merhatiin nggak polisi? Nggak ada dong, nggak ada. Dan di sini juga sudah ada pernyataan dari Bapak Kapolri Listio Sigit yang menyatakan kita tinggal menunggu hasil laboratorium forensik tentang autopsi pada jasad Bapak Arya Daru tersebut. Akan membaca dari bukti-bukti yang ada dan dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Jadi teman-teman, kita tidak bisa mendahului dari penyidikan Polda Metro Jaya. Kita tinggal menunggu hasil atau deklarasi terakhir dari Polda Metro Jaya. Tetap bersabar dan kita kawal terus pembunuhan misterius ini.